Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Shalom teman-teman, di Lilin Kecil hari ini, Lili mengajak Brittany dan Ed dari Lighthouse untuk belajar tentang perisai iman sebagai salah satu perlengkapan senjata Allah. Dari Efesus 6 ayat 11-12. Halo dan selamat datang di Lighthouse. Saya senang kamu ada di sini. Nama saya Brittany. Hari ini kita akan belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Hai Brittany, hai Ed, perisai yang bagus. Oh, terima kasih. Saya membawanya hari ini karena kita akan berbicara tentang perisai iman. Perisai adalah bagian yang sangat penting dari baju besi karena fungsinya melindungi kita dari pukulan. Dan untuk menunjukkannya, Brittany bisa tolong lihat di wadah kita? Oh, tentu. Ada beberapa bola tenis di sana. Oh ya. Coba kamu lempar bola tenis itu ke arah saya. Ke badanmu? Apakah kamu siap? Ya, perisai akan melindungi saya. Ya, tentu. Oke. Maaf, saya pikir kamu akan melindungi diri dengan perisai. Ya, betul. Kamu tahu saya belum pernah benar-benar menggunakan perisai sebelumnya. Bahkan saya tidak berpikir saya akan pernah menggunakannya. Saya harus pulang dan berlatih. Hey Brittany, oh hai Ed. Saya sudah berlatih dan sekarang saya siap untuk mencoba lagi. Baiklah, jadi ya bawa bola tenis itu. Kamu yakin? Ya, tentu saja. Apakah kamu siap? Ini dia. Maaf. Saya pikir kamu akan menggunakan perisai dengan baik kali ini. Saya pikir saya sudah bisa. Kamu tahu, ketika saya sendirian, mudah untuk percaya diri bahwa kita bisa. Tetapi ketika saya diserang, ternyata saya kalang kabut. Itu mengingatkan saya mengenai iman kepada Tuhan. Apa maksudmu? Nah, iman berarti bukan hanya percaya, tetapi percaya penuh pada Tuhan. Mudah untuk mempercayai Tuhan saat semuanya berjalan baik. Saat berada di gereja dengan teman-teman. Tetapi kemudian ketika hal-hal sulit datang, banyak tantangan, akan sulit untuk mempertahankan iman kita. Benar sekali. Lalu bagaimana saya menggunakan perisai iman ketika keadaan sulit? Ada cerita Alkitab tentang hal itu. Yuk kita lihat kisah Alkitab. Ya, siap. Ini dia. Hari ini kita akan belajar tentang seorang pria bernama Nuh yang memiliki iman kepada Tuhan, bahkan ketika keadaan sedang buruk. Kita akan belajar tentang Nuh di kitab Kejadian pasal 6, 7, 8. Tuhan memberitahu Nuh bahwa dunia akan mengalami banjir besar. Tuhan memberitahu Nuh bagaimana menyelamatkan keluarganya dan setiap jenis hewan di bumi. Dia meminta Nuh untuk membangun kapal tempat penampungan raksasa yang disebut Bahtera. Dunia di sekitar Nuh penuh dengan orang jahat. Mereka mengejek Nuh atas keyakinannya pada Tuhan. Jenis banjir seperti zaman itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kita percaya bahwa Nuh memiliki iman bahwa malapetaka itu akan terjadi, seperti yang Tuhan katakan. Iman artinya percaya penuh kepada Tuhan. Nuh dan keluarganya berada di Bahtera bersama binatang-binatang untuk waktu yang lama, 40 hari dan 40 malam. Mereka juga harus menunggu lebih lama hingga air kembali surut. Saya bisa membayangkan betapa sulitnya hidup dengan semua binatang yang pastinya bau dan tidak meninggalkan Bahtera selama berbulan-bulan. Bersyukur Nuh berpikir dan percaya bahwa Tuhan yang berkata ini akan terjadi. Imannya membantu menyelamatkan dia dan keluarganya dari banjir. Iman berarti percaya bahwa Allah adalah sebagaimana yang Dia katakan dan apa yang Dia katakan akan terjadi. Ketika hidup menjadi sulit, mudah untuk meragukan bahwa Tuhan akan membantu kita. Bahkan ketika hidup berjalan dengan baik, mudah untuk memiliki keraguan tentang Tuhan dalam pikiran kita. Semua orang kadang-kadang punya keraguan tentang Tuhan karena kita semua berada di dalam pertempuran. Tapi jangan khawatir, kita bisa menggunakan perisai iman kita ketika ada orang menyakiti kita atau ada masalah menghampiri kita. Tuhan mengasihi kita dan tahu apa yang kita butuhkan. Dia menginginkan yang terbaik untuk kita. Dia adalah Bapa Surgawi kita dan kita dapat beriman bahwa Dia akan membantu kita ketika kita takut atau dalam kesulitan. Iman adalah mempercayai Allah bahwa Ia mengutus putranya Yesus untuk menebus kita di kayu salib bagi dosa-dosa kita.
Terima kasih Brittany karena telah membagikan kisah Alkitab itu kepada kami. Sekarang saya mengerti bahwa memiliki iman adalah lebih dari sekedar percaya kepada Tuhan, dan kita dapat menggunakan iman kita untuk melindungi kita dari hal-hal yang menyakitkan atau situasi yang sulit. Tapi bagaimana caranya melakukan itu? Ya, kita bisa berdoa. Berdoa adalah berbicara dengan Tuhan, dan Tuhan berjanji bahwa jika kita berdoa kepadanya dan memiliki iman, Dia akan membantu kita. Dan terkadang butuh waktu lama untuk mendapatkan jawaban doa. Dan ada kalanya berapa tekunnya kita berdoa, terkadang hal-hal buruk tetap terjadi. Tapi Tuhan begitu pengasih dan Dia begitu baik. Dan Dia menginginkan yang terbaik untuk kita, agar kita bisa percaya Tuhan apapun yang terjadi. Ya, iman adalah percaya kepada Tuhan. Ayat hafalan kita, Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Tuhan penuh kuasa dan menginginkan yang terbaik untuk kami. Ingatkan kami selalu bahwa Engkau telah memberi kami perisai iman untuk melindungi dari segala yang jahat. Ajarkan kami berpegang teguh bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat dan kami hidup untuk melakukan kehendak-Mu walaupun kami mengalami kesulitan yang tidak sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perisai iman melindungi kita dari si jahat. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.